Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anakku semua? Bagaimana kabarnya kalian hari ini semua? Tentunya Pak Guru yakin kalian semua pasti dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik anak-anak, Pak Guru hari ini ingin menjelaskan terkait dengan hari kiamat. Sebelum Pak Guru membahas terkait dengan hari kiamat, Pak Guru akan membacakan terkait dengan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu tentang hari kiamat. Yang pertama, agar kalian tentunya imannya lebih bertambah. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan ibadah kalian semua kepada Allah. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah supaya kalian menjadi anak yang soleh dan soleha, serta mengamalkan iman kepada hari kiamat. Baik anak-anakku semua, sesuai dengan yang Pak Guru tadi sebutkan bahwa kali ini kita akan membahas tentang hari kiamat. Hari kiamat di sini merupakan rukun iman yang kelima. Kan rukun iman di sini berjumlah 6 anak-anak. Akan tetapi Pak Guru di sini akan membahas tentang rukun iman yang kelima, yaitu tentang hari kiamat. Iman kepada hari kiamat adalah rukun iman setelah iman kepada Rasul-Rasul Allah. Baik anak-anak, iman, apakah itu iman? Iman adalah percaya sepenuh hati. Kemudian iman kepada hari kiamat yaitu adalah percaya sepenuh hati bahwa akan ada hari kiamat. Meskipun hari kiamat di sini anak-anak belum terjadi, kita harus meyakini bahwa akan ada terjadinya hari kiamat. Baik, kemudian kiamat di sini dibagi menjadi dua anak-anak. Yang pertama adalah kiamat sugro. Apakah kiamat sugro di sini? Kiamat sugro artinya hancurnya sebagian alam semesta. Jadi hancurnya sebagian alam semesta yang ada di sini anak, yang ada di dunia ini. Seperti apa? Contohnya seperti halnya orang meninggal, seperti halnya orang kecelakaan. Itu adalah contoh daripada kiamat sugro. Kemudian apakah tanda-tanda kiamat sugro di sini anak? Yang pertama itu adalah munculnya berbagai fitnah. Kemudian yang kedua, banyaknya permusuhan. Yang kedua, waktu yang terasa semakin cepat. Kemudian yang keempat, banyaknya orang yang menuntut ilmu agama namun hanya untuk kepentingan duniawi. Kemudian yang terakhir, munculnya wanita yang berpakaian namun terlihat menampakkan sebagian bentuk daripada tubuhnya. Artinya di sini anak-anak seperti halnya contohnya itu berpakaian yang ketat seperti itu. Kemudian hari kiamat yang kedua adalah hari kiamat kubro. Apakah hari kiamat kubro di sini? Hari kiamat kubro adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Jadi kiamat kubro di sini adalah bumi beserta isinya, baik langit beserta isinya, semuanya akan hancur. Tidak ada tersisa satupun, baik itu orang kaya, orang miskin, semuanya akan hancur, sehingga di dunia ini tidak ada lagi yang namanya kehidupan. Seperti itu anak. Kemudian apakah tanda-tanda kiamat kubro? Tanda-tanda kiamat kubro yang pertama itu anak-anak munculnya Dajjal. Jadi
sebelum hari kiamat kubro terjadi, bahwa akan muncul Dajjal. Kemudian yang kedua adalah turunnya Nabi Isa alaihi salam. Jadi kelak itu Nabi Isa akan turun lagi ke muka bumi. Kemudian yang ketiga adalah munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian yang keempat itu adalah terbitnya matahari dari barat. Jadi kelak matahari di sini akan muncul dari barat anak-anak ya. Itu kan biasanya matahari di sini muncul dari timur. Nah, kelak matahari akan muncul dari barat. Itu pertanda bahwa tanda-tanda daripada hari kiamat kubro anak-anak. Kemudian keluarnya binatang besar. Kemudian akan ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Karena itu anak-anak kita harus mawas diri, dalam artian kita harus menjaga perbuatan kita semua. Kan Pak Guru tadi sudah menjelaskan semua yang ada di muka bumi ini beserta isinya akan hancur. Oleh karena itu kita harus menjaga perilaku kita. Kita harus senantiasa selalu berbuat baik ataupun mengerjakan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah, dan juga kita harus menjauhi segala apa yang telah Allah larang untuk kita kerjakan. Kemudian Pak Guru di sini akan menjelaskan tentang nama-nama lain daripada hari kiamat. Yang pertama itu adalah Yaumul Qiyamah. Apakah Yaumul Qiyamah itu anak-anak? Yaumul Qiyamah itu adalah hari kehancuran. Pada hari itu bumi dan alam semesta beserta isinya akan hancur sesuai dengan izin Allah. Dan juga pada hari itu semua manusia meninggal dunia dan akan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya selama dia hidup di bumi. Oleh karena itu kita harus menjaga perbuatan kita anak-anak, sebab suatu saat perbuatan kita itu akan dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua adalah Yaumul Ba'as. Apakah Yaumul Ba'as di sini? Yaumul Ba'as adalah hari kebangkitan. Jadi suatu saat manusia akan dibangkitkan lagi dari alam kubur oleh Allah, dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, yaitu nanti semuanya akan dibangkitkan lagi oleh Allah. Kemudian yang ketiga yaitu adalah Yaumul Mahsyar. Apakah Yaumul Mahsyar di sini? Yaumul Mahsyar adalah hari perkumpulan ya. Jadi kelak manusia akan dikumpulkan oleh Allah ya, di mana matahari di sini pas berada di atas kepala kita sejengkal seperti ini anak ya. Jadi kemudian maka matahari ada di sini, pastinya panasnya luar biasa. Kemudian bagaimana? Kemudian siapa yang akan menyelamatkan? Ya, yang menyelamatkan adalah amal perbuatan kita. Jadi kalau kita berbuat baik, tentunya nanti Allah akan membahas baik pula. Begitu pula kalau kita selama hidup di sini berbuat keburukan, maka juga balasannya oleh Allah akan buruk seperti itu anak. Kemudian yang keempat yaitu adalah Yaumul Hisab. Apakah Yaumul Hisab itu? Yaumul Hisab itu di sini adalah anak-anak
hari perhitungan, di mana selama manusia hidup di muka bumi, suatu saat amal perbuatannya di sini akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya perbuatan kita baik itu buruk dan baik nanti suatu saat akan dipertimbangkan, seperti itu. Artinya anak-anak, di hari itu manusia tidak bisa berdusta ataupun tidak bisa berbohong. Kemudian yang kelima yaitu adalah yaumul mizan. Apakah yaumul mizan, anak-anak? Yaumul mizan adalah hari pertimbangan, di mana hari itu amal perbuatan baik dan buruknya manusia selama hidup itu akan dipertimbangkan. Kemudian yang keenam adalah yaumul jaza ataupun hari pembalasan, di mana manusia kelak akan dibalas oleh Allah sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan selama hidupnya. Contohnya, jika kita mengerjakan selama hidup kita itu mengerjakan perbuatan baik, maka balasan dari Allah tentunya baik pula. Sebaliknya, selama kita hidup di dunia, perbuatan yang kita kerjakan itu perbuatan buruk, maka balasan Allah juga buruk. Oleh karena itu, anak-anak, sekali lagi kita harus menjaga sikap. Hendaknya kita senantiasa menjalankan apa yang sudah Allah perintahkan. Kemudian apa hikmah ataupun apa manfaat terkait dengan iman kepada hari kiamat? Yang pertama, hikmahnya anak-anak adalah mendorong kita semua, yaitu manusia, agar senantiasa taat dan ikhlas dalam menjalankan perintah Allah. Kemudian yang kedua, bertindak dan dengan penuh tanggung jawab dan berhati-hati dalam melakukan setiap pekerjaan supaya kita tidak mendapatkan dosa. Kemudian yang terakhir adalah menunjukkan perilaku yang terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita tentang hari kiamat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.